Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Milatila dengan NIM 860197923. Di sini saya sedang berada di SLB Pelita Bangsa. Saya akan mengobservasi siswa dengan gangguan tunarungu. Tentang agama, baca agama, ya. Ini adab kepada ibu. Kepada ibu harus gimana? Coba harus gimana kepada ibu? Terus kamu tadi di rumah nggak masuk, ya harus mengucapin salam atau berjabat, ya. Jadi harus sopan, ya. Berbicara juga tidak apa? Kalau bicara di antara sopan itu bicara tidak kasar, ya, tidak kasar sama ibu. Tidak boleh ngomongnya yang jelek-jelek, ya. Kalau marah yang tidak boleh. Jadi dengerin ibu lagi ngomong, kalian lihat, kamu lihat, kalau kalian dengar, ya. Jadi apa yang dibicarakan ibu biar tahu aja, ya. Kemudian kalau punya uang, hari guru kasih hadiah, ya. Kalau punya, kalau tidak, nggak apa-apa, ucapkan selamat, ya. Kalau hari ibu, ya boleh, ya, hari ibu, hari guru, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya Ibu mengajar. Saya Meli Milatila. Saya Nunu Siti Jubaida. Saya Lilis Nurjana. Kita dari Universitas Terbuka. Mohon izin Ibu untuk mengobservasi siswa yang Ibu ajar di SLB Pelita Bangsa. Kalau boleh tahu, dengan Ibu siapa? Saya Ibu Eri. Lengkapnya Eri Saryamana. Ibu Eri. Boleh saya langsung saja Ibu? Boleh saya tahu nama lengkap siswa yang akan diobservasi? Herda Herianti. Herda Herianti. Baik Ibu, terima kasih. Pertanyaan yang saya akan ajukan berkaitan dengan bagaimana respon anak terhadap suara, pemahamannya terhadap instruksi, keaktifannya di dalam kelas, serta hubungan sosialnya dengan teman-temannya. Jawaban Ibu sangat membantu saya dalam menyusun laporan ini. Baik Ibu, kita mulai pertanyaan pertama, yaitu bagaimana respon anak ketika dipanggil namanya oleh ibu atau teman-temannya? Apakah selalu menoleh atau sering mengabaikan? Seringnya mengabaikan karena anak didik saya itu tulinya total, jadi nggak bisa. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang kedua, apakah anak terlihat perlu pendekatan telinga atau mencondongkan badan ketika mendengarkan penjelasan? Jarang menjorongan juga kan karena udah total, ya, jadi hanya diam dan melihat. Baik Ibu, apakah Ibu harus berbicara dengan suara lebih keras atau berulang agar anak mendengar? Tidak, ya, karena dia bisa mendengar, jadi hanya bisa membaca bibir. Baik, bagaimana pemahaman anak terhadap instruksi atau perintah yang Ibu sampaikan secara lisan? Apakah sering bertanya ulang atau melakukan hal yang berbeda dari instruksi? Seringnya bisa, kadang juga tidak sesuai. Ya, dia jadi seperintahnya hanya dipukul, misalnya bukan dipukul, ditepuk. Kamu soal tolong ambilkan pakai isyarat baru bisa. Iya, dengan getaran itu ya Bu. Iya. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang kedua, apakah anak tampak bingung atau tidak merespon ketika diajak berbicara atau diberi penjelasan? Iya sih, kalau yang
namanya juga kan tidak dengar, tapi dia kalau kelihatannya dia perhatian. Kalau di kelas itu Ya. melihat, ya kalau ditanya apa nggak tahu. Baik, pertanyaan nomor 3 ya Bu ya. Dalam kegiatan belajar, apakah anak lebih mudah memahami jika disertai dengan tulisan, gambar, atau gerakan dibanding hanya penjelasan? Dengan gambar dan gerakan. Lebih seru ya Bu ya? Iya, Baik, bagaimana keaktifan anak saat proses belajar mengajar berlangsung? aktif. Kalau ditanya itu aktif, mau jawabnya, Mau, ya. Ada interaksi gitu ya? Ada. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang kedua, apakah anak terlihat kesulitan mengikuti pelajaran yang dominan menggunakan metode ceramah atau diskusi lisan? Tentu saja, karena dia kan tidak paham, karena tidak mendengar itu Iya. aja. Walaupun kita bercuap-cuap, Ya. apa kita nggak tahu. Ya. Baik, nomor 3 ya Bu ya. Bagaimana partisipasi anak saat bekerja dalam kelompok? Apakah aktif berdiskusi? Aktif Aktif. karena biar kelihatan aktif semua, ya saya bagi-bagi tugas. Ya. Jadi setiap anaknya ada tugasnya masing-masing. Baik Ibu, bagaimana hubungan anak dengan teman sekelasnya? Apakah anak mudah bergaul atau sering menyendiri atau bahkan seringkali diabaikan? Mudah bergaul. Anak-anak saya alhamdulillah bergaulnya bagus. Barusan juga waktu istirahat Iya, terlihat seperti iya. Jangankan sangat Mario. teman di sekolah, di luar pun dia kan sering video call. Iya, Iya, alhamdulillah ya. iya. Ibu, untuk pertanyaan kedua, apakah anak terlihat memiliki keberanian untuk berbicara di depan kelas atau berkomunikasi dengan orang lain? Berani kalau saya kasih tugas kayak hafalan, suruh mengisyaratkan kayak Pancasila atau lagu Indonesia Raya, mau berani kalau sudah hafal. Pertanyaan yang ketiga ya Bu, apakah ada perubahan suasana hati perilaku anak yang terlihat berkaitan dengan kesulitannya dalam berkomunikasi atau mendengar? Enggak, alhamdulillah enggak anak saya. Baik, pertanyaan tambahan Ibu, sejak kapan Ibu menyadari adanya tanda-tanda kesulitan mendengar atau berkomunikasi pada anak tersebut? Apakah sejak awal pendaftaran atau sedang pertengahan pembelajaran? Sejak awal pendaftaran. Baik Ibu, untuk pertanyaan kedua, apakah yang sudah Ibu lakukan di kelas untuk membantu anak tersebut belajar lebih baik? Ya, kita gurunya yang aktif. Ya, jadi memantau anaknya bagaimana anak itu agar pelajarannya itu mau berbau dengan lain, bisa memahami, terus Ibu pantau satu-satu. Berinteraksi bersama. Iya, berinteraksi bersama. Baik, pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Apakah ada informasi dari orang tua mengenai kondisi pendengaran atau kesehatan secara umum? Iya. Dari awal ya Bu ya? Iya, dari awal. Baik Ibu, terima kasih. Sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Semoga pertanyaan dan jawaban dari Ibu bermanfaat bagi kita. Amin. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Sedih wae amun ngebahas eta teh. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu juga maaf ya, takutnya ada yang salah-salah dari Ibu ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu ya. Sama-sama.